warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Webri Saputra SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMA IT Sekolah Alam Aroyan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dengan nomor induk mahasiswa 1371120001520. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja dalam bentuk praktik pembelajaran di kelas 10 fase E, yang mana temanya adalah manfaat menjauhi sifat tercela dengan topik gaya flexing, menghindari diri dari ria, sum'ah, hasad, dan takabur. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah hari ini dapat berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 fase E sesuai dengan proyek kita hari ini. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita mulai, apakah antum sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Coba dicek apakah duduknya sudah nyaman. Pastikan sampah-sampah tidak ada. Alhamdulillah ya, kita siap untuk belajar hari ini ya. Mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya kita absensi dulu ya Ananda. Sultan Muhammad Al-Fatih. Oke. Yuan semua coba takbir. Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Merdeka. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa Nanda? Proyek sebelumnya kita membahas apa? Cabang iman. Ya bahasa Arabnya syu'abul iman. Cabang-cabang bahwa iman paling tinggi, yang paling berat adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan paling rendah dan paling ringan adalah menyingkirkan sampah. Menyingkirkan apa ini? Menyingkirkan gangguan di jalan. Ini lumayan juga ya. Tapi kita tidak gunakan itu ya. Alhamdulillah, judul materi kita hari ini adalah manfaat menghindari penyakit hati. Ini kita bercerita tentang hati, penyakit hati. Bagaimana kondisi hati kita hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah ya. Nah, jadi dengan topik fenomena flexing di media sosial antara ria dan sum'ah. Oke ya. Apa tadi? Ria dan sum'ah. Flex. Ingat kata-katanya flexing, ria dan sum'ah. Ini adalah perilaku tercela. Kenapa? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah penyakit-penyakit hati yang ada hari ini itu bisa antum hindari dengan cara ada solusinya nanti. Ustaz akan minta pendapat antum nanti. Satu-satu. Kata-kata apa saja yang mewakili hati antum hari ini? Andilau. Antara dilema dan galau. Kan bisa juga gitu kan. Sangat berhubungan dengan iman. Cabang iman. Penyebab penyakit hati itu adalah 1, 2, 3. Lemah iman. Apalagi muda-muda sekarang kan. Dorongan tinggi. Tapi, itulah. Itu ada hubungannya ya. Lemah iman dengan penyakit hati. Oke. Belajar bahwa penyakit hati yang kita belajar itu ada 5. Yang pertama itu adalah menghindari sifat berfoya-foya. Bahasa Arabnya mubazir atau israf. Apa tadi, Saidil? Mubazir dan israf. Al-Isra ayat 26, 27.
Ayo kita baca sama-sama Ananda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz dulu ya. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin. 1, 2, 3. Wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabzira. 1, 2, 3. Zero boros. Paham sampai sini? Kalau tubadzir hambur-hambur. Sadaqallahul azim. Takbir. Allah, hebat antum Ustaz, nyangka hati-hati kita tuh Masya Allah. Dia hobinya apa? Pamer. Atau istilah lainnya ria. Ria. Buya Hamka membagi kata ria ini 2 hal. Ria karena ibadah mahdah di hadapan Allah. Dah. Kalau menurut ghairu mahdah, kata Buya Hamka, dia bekerja tuh ya, kalau orang ciri-ciri ria itu 3 saja. 1, ingin dapat perhatian. Ria itu ya. Yang kedua, agar dapat pengakuan. Perdengarkan ke seluruh orang. Paham bedanya? Kalau ria, antum pelakunya. Kalau sum'ah, suruh orang lain yang promosiin kita. Sampai sini paham? Beda perbedaannya tahu? Dalil surat Al-Baqarah 246. Bacakan terjemahannya, Imam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekah-sedekahmu dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan seperti orang yang menginfakkan hartanya, ingin dilihat orang dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaannya seperti umpama batu licin, di atasnya debu, lalu menimpanya hujan lebat, maka dia meninggalkannya dengan bersih, tidak menguasai atas sesuatu dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi hidayah ke kaum yang kafir. Oke, silahkan saling berhadap-hadapan, cari pasangan. Juga Cerita aja. flexing dengan ria dan sum'ah. Terus rumusnya itu ada hidup bergelimang gengsi ditambah dengan pesta diskon sama dengan lemah iman. Iya. Terus yang pertama itu ada contohnya itu berfoya-foya ya. Itu dalil terdapat di surat Al-Isra 26. Boleh kembali duduk seperti semula. Nah, insyaallah kita akan bagi per kelompok nanti ya. Kita lanjut ya. Materi udah 3 berarti ya. Foya-foya atau tabzir, israf, mubazir. Yang kedua, ria. Yang ketiga, sum'ah. Tinggal 2 lagi. Kita mau selesaikan ini Ananda? Siap? Masih semangat? Setuju untuk diselesaikan? Sepakat? Setuju? Yang keempat, menghindari sikap takabur. Takabur berasal dari kata kabirun, besar. Akbar, maha besar. Wa idza qala rabbuka lil malaikatis judu li adam apa sajadu illa iblis. Silakan dibaca ayatnya, surah apa ini Ananda? Surat Al-A'raf ayat 40. Ingat ya, takabur itu adalah sifat merasa. Sebesar biji zarah antum merasa sombong, tidak dibukakan abwabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhulul jannah, dan tidak akan pernah masuk surga. Apa itu sikap takabur tadi, Fatih? Merasa lebih. Nah, ini terakhir. Apa dalilnya Ananda? Al-A'raf ayat 40.
Oke. Menghindari sifat hasad. Ayat ke wa min syarri hasidin idza hasada. Hasid itu kan fa'il, isim fa'il, pelaku. Si penghasut, si peniri, si pendengki apabila inyo dengki. Tahu dikacang, kalau kacang gurih kan? Kalau dikacangin sakit kan? Rasa sedikit pun sebesar biji zarah. 5 dan hadis Bukhari. Lah, dilarang kita memalingkan muka kan Mendiki saling memalingkan muka kayak tadi, Fatih. Ustaz praktekkan ya, memalingkan muka enggak boleh. Sebenci-benci apapun, antum adalah ikhwan di sini, bersaudara. Tapi nak ikhwan nasyayatin ya, saudara setan ya, jangan. Allah bersaudara, tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabaikan dan tidak bertegur sapa. Ndak tercium bau serugul. Istighfarlah kita ya. Mari kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Semuanya berdiri, 1, 2, 3 berdiri. Akan berbaris sesuai bulan kelahiran. Januari, Februari, Maret, April. Silakan. Hitungan 3. 1, 2. Kelas Januari. Februari, Maret, Mei, Juni, September. Oke, antum berpasangan. Pikir 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Gitu, coba. 1. Dah, takbir. Wow. Silakan kembali ke tempat duduknya. Boleh berpindah, boleh, atau memang masih nyaman, silakan. Baiklah. Silahkan sampaikan satu kata saja. Satu kata saja yang mewakili materi kita hari ini sebelum kita akan dibagikan per kelompok. Saya kasih berpikir 1 menit. Kata yang paling berkesan. Satu kata saja. Poya-poya. Woi, Masya Allah. Jom. Hasad. Lebih. Oke. Sum'ah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Oh, maju aja dikit. Buka e-commerce, kemudian scroll, kita memang selalu merasa ini tertutup sih, tapi ujung-ujungnya adalah Oh, diklik semua. Wih. Check out. Insya Allah nih Ananda. Ada spidol, ada sticky note, ada lem. Dengarkan instruksi ini. Berkumpul sesuai kelompok. Ambil satu kertas koran. Definisi dan dalil serta peristiwa masa kini tentang perilaku tercela yang antum kelompok antum. Kita kerja di sini ya. Di bawah ini aja, buat lingkaran. Itu kursi digeser aja ke kiri kanan belakang ya. Oke. Dan silakan ditempelkan di dinding kelas. Izin nanti. Dan silakan selamat bekerja. Waktu tanpa instruksi ya. Ini kita mulai dari sekarang. Digeser aja kursinya ke belakang, diambil, duduk berlingkaran ya. Kan, ini apa nih kelompoknya? Ria. Buat lingkaran. Ini apa kelompoknya? Poya-poya. Nih apa? Kabur. Menjelaskan. Menurut versi antum bertiga.
dalilnya dan peristiwa sekarang yang antum rasakan. Besar-besar agar bisa dibaca sama teman-teman lain. Silakan berdua berat. Boleh. Antum atau pernah lihat di berita atau pengalaman, boleh ya, bertujuan mendapatkan pujian. Sesuatu kita memberikan contoh lah. Ya, itu antum tulis. Ya, kalau antum tulis nanti lupa kan. Apa? Buku baru di jalan lebih panjang. Ya, tempel aja nanti antum jelaskan lebih panjang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, takbir. Presentasi semuanya, ada satu yang memegang, ada satu yang mempresentasikan. Nah, berfoya-foya. Di sini berdirinya enak ya. Kita dengarkan saudara kita. Atau mau tempel itu ada lemnya, boleh? Mana caranya? Oke. Semuanya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok berfoya-foya akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan berjudul berfoya-foya. Anggota kelompok Muhammad Farid, Muhammad Aidil, dan Imam Bahri. Berfoya-foya yaitu adalah mengaburkan uang dalam kurung boros. Contoh, membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Dengarkan. Dan juga berfoya-foya itu bisa juga disebut barang yang seharusnya tidak berguna bagi dirinya namun dibeli. Oh iya. Oke, paham kan ya? Barang yang tidak berguna tapi dibeli. Lanjut. Contoh-contoh pada masa saat ini, ibu-ibu yang suka belanja dan membeli barang yang tak diperlukan. Salah satunya membeli baju padahal memiliki baju yang cukup banyak. Oh, itu boros ya. Berfoya-foya itu. Oke. Berfoya ini terdapat dalil pada surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang akan dibacakan oleh Aidil. Baik. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sekian dari kami. Jika ada kata yang kena salah, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan Anda. Itu nomor 2 terakhir. Ya, Beko kabur aja dulu loh, Beko. Cepat-cepat, Cak. Waktu kita kasih, nak. Karena kita mau refleksi lagi. Dari 5 sifat ini apa obat mujarabnya supaya hilang sifat? Silakan. Nak nampak, Kak? Anda sama ada. Ya. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Pegang aja. Kami dari kelompok Sum'ah yang terdiri dari Saiziatul Nisa, Selsa Nofrifa, Salika Rose. Definisi Sum'ah adalah orang yang ingin dirinya tuh tahu bahwasan dia menyumbang, dan dia menyuruh orang lain untuk mengumumkannya. Dalil dari yang terkaitan dengan sum'ah ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 46 yang dibacakan oleh Salsa. Sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah berapa? Oke, Masya Allah, sum'ah sudah selesai. Lanjut, takabur. Sifat takabur biasanya ya. Nah, kita bersiap-siap terakhir nanti kelompok dari hasad. Nah, sifat menghindari sifat hasad. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok sifat takabur yang terdiri dari Rahmi Refa Putri, Kak Gina Dasrul, dan Ana Sultan Mak Fatih. Takabur. Pengertian takabur ialah ketika kita merasa lebih dari orang lain. Baik merasa lebih kuat, pintar, hebat, dan yang lainnya. Dan terdapat juga dalil Al-Quran dari surat Al-A'raf ayat 40 yang akan dibacakan oleh Rahmi. Arti dari Quran surat Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Dan adapun peristiwa atau contohnya, terdapat dua orang yang berteman atau bersahabat, bisa dipanggil Panjol dan Udin. Mereka berteman selama 2 tahun lebih. Namun mereka tidak mengetahui perbedaan satu sama lain. Namun suatu hari si Panjol yang mengetahui bahwa si Udin memiliki kehidupan yang sangat mewah. Nah, dari situ sehingga si Panjol merasa iri, sehingga dia tidak senang ketika Udin memiliki kekayaan dan kehidupan yang mewah. Salah. Mungkin cukup sekian dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Ananda, Masya Allah. Dan terakhir kelompok hasad. Ya nak, nggak apa-apa. Oke. Hari ini kita berkelompok, berkolaborasi, menjelaskan definisi, dalil, dan cerita masa kini. Di masa kekinian dan kedisinian. Bagaimana kisah-kisah para orang-orang yang berpenyakit hati, tapi dia tidak sukses. Dia tidak senang hidupnya, banyak bebannya. Ternyata, menurut antum ini, dari 5 penyakit ini, apa kira-kira solusi dan obatnya? Silakan. Istighfar. Fari? Oke. Bang Hafiz? Maju dikit, Fis. Maju dikit. Maju dikit. Maju dikit, nak. Perbanyak ibadah. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Memperkuat iman, karena tadi lemah imannya ya. Oke. Apa? Memperbanyak zikir mengingat Allah. Lanjut, siapa lagi yang punya ide? Bibi. Ibadah gitu jawabannya. Ide apa tadi? Dekatkan diri juga ya. Abel apa? Memperbanyak istighfar. Lingga? Banyak ibadah. Selika? Mempertajam iman. Memperkuatkan iman. Oke, Zia? Karena ini masalah hati ya. Makasih ya Kak. Apa tadi? Apa yang teringat saya? Apa tadi? Mendekatkan diri kepada Rob. Oke. Tapi ini kan masalah hati ya. Karena ini masalah hati, maka yang paling penting adalah biar tidak berfoya-foya, tidak boros, tidak takabur, tidak ria, tidak sum'ah, tidak hasad. Maka jawabannya adalah dengan selalu tawaddu atau rendah hati. Ya, dekat takarub ilallah benar. Banyak ibadah benar. Ada orang beribadah tapi hatinya belum benar. Maka kita mesti menjadi orang yang rendah hati. Boleh? Silakan hitungan ketiga semua kembali lagi seperti semula duduk. Kita tutup acara kita hari ini. 1 2
Oh, lebih kertasnya ya. Apakah sudah rapi? Bantu Bi. Itu Bi. Ini depan Habibi. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ananda. Alhamdulillah hari ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Kita sudah membaca, kita sudah mulai menghafal, dan sudah tahu definisi. Dan terakhir kita bagaimana membiasakan sifat rendah hati. Tidak memilih dan memilah teman. Tidak lagi memandang orang itu dari hartanya. Tidak memandang orang itu dari mana dia turun. Oh fiction. Oh dari mana NMAX. Oh dari motor anak jalanan. Oh kalau pakai Honda Aerox, wes, masya Allah. Kalau turunnya pakai Alphard, wes, semakin tinggi dia. Rasulullah saja ditegur oleh Allah hanya gara-gara abasa, masam, berwajah masam terhadap tunanetra. Nabi sedang berbicara, dia datang. Nabi gini wajah Nabi dikit. Allah tegur langsung. Siapalah kita ini kalau berwajah masam terhadap saudara kita? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumlah di hadapan wajah saudara kita. Pahalanya sama dengan sedekah. Selanjutnya insyaallah kita menjadi orang yang rendah hati ya. Silakan dituliskan quote-nya nanti. Kita beri waktu 1 menit. Silakan bikinkan quote untuk hari ini. Kata-katanya. Ya, kata-katanya. Ditulis saja. Atau bisa langsung mengungkapkan boleh? Silakan Aidil. Berdiri. Berdiri. Berdiri, silakan berdiri. Antum yang tahu. Silakan mewakili teman-teman saja. Silakan berdiri. Satu aja kita tutup lagi. Silakan. Kata-kata hari ini. Silakan berdiri. 1 2 3 berdiri. Quote-nya. Selalulah bersikap rendah hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan nanti ini quote-nya nanti diceritakan aja, boleh dikirimkan ke Ustadz, nanti diketik aja di chat, dikirim ke Ustadz. Kita buat kumpulan hari ini setelah pasca belajar tentang materi hari ini, tentang bagaimana kita menjauhi sifat tercela, yakni pertama berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, hasad. Ria, riba nanti materinya. Terima kasih Ananda, semoga dapat mencerahkan kita semua, tidak hanya untuk dunia ini saja sampai ke akhirat. Bagaimana duduknya? Baiklah, kita tutup dengan hamdalah. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Marilah kita sama-sama mempersiapkan jawaban terbaik kita nanti ketika bertemu dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nanda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.